Dalam satu rumah ma'al musyriki atau ma'a musyrikin, bersama satu orang musyrik, lam yakbalillahu, sekali-kali Allah tidak mau menerima ibadahnya, amal solehnya, sampai dia keluar dari rumah itu. Ya, tinggal serumah dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu mak kita, kalau orang musyrik itu bapak kita, wajib keluar. Ima bapak kita yang keluar dari rumah, atau kita yang keluar dari rumah. Ima mak kita yang keluar dari rumah, atau kita yang keluar dari rumah. Oh, ke rumah ambo, sementara mak ambo kamanyo kapaile. Kemana dia akan pergi? Dia orang tua saya, tak mungkin saya usir dia. Tapi kita masih satu atap dengannya tinggal. Satu atap, seluruh amal soleh kita dibatalkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solusinya gimana? Sama apa? Wah, rumah itu kita usir dia. Tak boleh pula, karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kalau kedua orang tuamu musyrik dan salah seorang dari mereka atau dua-duanya memaksa kalian untuk melakukan kesyirikan yang sama, fala tuti'huma, kalian tidak boleh mentaati mereka berdua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah pergauli mereka selagi mereka masih hidup di dunia dengan yang baik-baik. Agiah tari uang sakunya, kasih terus belanjanya, beri dia tempat tinggal, kalau perlu kasih dia pembantu. Ya, tetap berbuat baik kepadanya. Jadi kalau ibu mengatakan, cuma ini rumah saya, ya sudah, kontrak kita, biar dia tinggal situ selagi dia masih hidup. Atau kita sewakan untuknya rumah, ya, kita sewakan untuknya rumah, nyewalah dia di situ. Kita siapkan untuknya pembantu, biar ada yang menguruskan makan minumnya dan sebagainya. Sakit dia bawakan ke rumah sakit, itu saja bu. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, udah selesai, nggak perlu didoakan lagi. Nggak perlu, karena haram mendoakannya, betul? Sementara dia nggak mau diajak lurus, nggak mau diajak menjadi orang yang benar, berkeyakinan benar, nggak mau. Ya sudah, kalau begitu pisah. Ya bu ya, sebenarnya Islam ini di satu sisi kelihatan keras seperti tidak ada toleransi ya, tapi di sisi yang lain tetap menumbuhkan sisi humanity-nya, ya, tetap menumbuhkan sisi kemanusiaan. Pergauli mereka dengan baik selagi mereka masih hidup, ya, kasih mereka makan, kasih mereka minum, kasih mereka kehidupan, kasih mereka perlindungan kesehatan dan sebagainya, gitu. Tapi itu cuma orang tua bu. Kalau anak musyrik ya sudah, bakso kasarnya kok mati jangkang salah. Nak mau ngambil hidayah, nggak mau tidak kembali kepada tauhid, sudah nggak ada urusan kita. Kita betul-betul putus antara kita baranak. Bakiro ang dari rumah kau, angke kaki kau dari rumah kau. Jinjiang kesirikan yang kau tuskal neraka jahanam, jangan bawa den. Itu bahasa orang lapau yang bangih kepada anaknya. Ya bu. Tapi kalau kepada emak, kepada bapak kandung, tetap kita berikan mereka servis selagi mereka masih hidup, dan dipergauli terus mereka dengan baik dan lembut. Ya. Namun sekali lagi kita wajib berpindah atau lepas fisik dengan mereka. Tak boleh sama-sama tinggal dengan mereka. Kalau ternyata dia pun miskin, ya, dalam kondisi itu Allah pasti akan memberikan dispensasi dan keringanan. Kalau untuk merawat, selama kita memang nggak bisa carikan pembantu, bayarkan pembantu, maka ya kitalah merawatnya. Tapi orang tua kita musyrik selagi dia masih hidup. Tetapi kalau bisa, kalau dapat, ibadah kita, sholat kita dan sebagainya jangan di rumah itu. Ya, jangan di rumah itu. Ada musola dekat itu, sholat ada musola dekat itu. Ada rumah tetangga, numpang sholat di rumah tetangga. Sampai kayak gitu. Lalu mak kita mungkin bertanya, kenapa kalau sholat tidak di sini? Kita katakan, ibadahku mak sudah tahu tidak Allah terima kalau sholat seatap dengan mak masih musyrik macam ni. Di satu sisi dia mendapatkan kelembutan kita, di sisi lain kita tetap tegas memegang prinsip, ya,
mudah-mudahan dengan itu dia dapat hidayah, betul tidak? Nah, gitu. Saya bacakan pada ibu hadis yang ibu pasti sudah ingat dengan hadis ini, dan kita pernah membacanya melalui kitab dulu tertulis. Apa kata Rasulullah? Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Itu satu. Saya menyatakan berlepas diri dari setiap muslim yang dia tinggal ya di tengah-tengah lingkungan orang-orang musyrik. Itu satu. Hadis yang lain. Al-muslimu wal musyriku la yatara'ani narahuma. Al-muslimu wal musyriku la yatara'ani narahuma. Orang muslim dengan orang musyrik, cahaya lampu mereka tidak boleh saling bisa melihat. Apa artinya itu, Bu? Enggak, artinya enggak boleh bertetangga karena cahayanya masih bisa saling melihat. Betul tidak? Nah, kalau itu rumah orang musyrik, di balik sawah sitan, itu rumah orang musyrik, ini rumah saya, dia hidupkan lampu, saya hidupkan lampu, saling bisa melihat cahaya enggak? Berarti masih belum boleh saya tinggal dekatnya. Masya Allah. Tu awak nampai, seharusnya dia yang pergi. Tapi ini bisa diterapkan di pemerintahan kalau sekarang kamu kapai ketang hutan doh. Sekarang nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa, minimal terhalang oleh pohon-pohon. Minimal begitulah, ya Bu ya. Nah, kalau satu apartemen gimana? Kan itu pertanyaan. Masih bisa nggak kita pindah? Kalau masih bisa pindah. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, kota ada sempit, harga sewa mahal dan sebagainya, ya kan nggak saling melihat. Kan kita terbatas oleh beberapa rumah yang lain, cahayanya nggak saling melihat. Sementara yang ujung situ musyrik. Saya di sini banyak rumah-rumah yang membatasi. Di dalam apartemen kan ada beberapa rumah nih. Nah, silahkan. Tapi yang paling baik adalah kita tetap tidak satu gedung dengan mereka. Sampai begitunya jijiknya Allah ya pada orang musyrik. Kareh kaji aku buya. Kaji nak kareh tu. Kaji situ-situ saja ni. Tak pernah berubah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu saja. Ya. Yang kita sampaikan hanya ayat hadis. Betul tidak? Baik. Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwahun halim. Sungguh benar-benar awwahun. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim sungguh sangat lembut hatinya, lagi sangat santun. Ya, begitu. Jadi Masya Allah, selagi belum terang-terangan belum menolak bapaknya, dia masih terus berjuang menyampaikan dakwah. Tapi ketika bapaknya terang-terangan mengatakan pada Ibrahim, ya Ibrahim, urus diri yang surang dan mau urus lo diri dan surang. Waang joden beranti baranak lay. Saya tidak akan mau mengikuti apa yang kau nasihati, ya? Dan kamu tidak perlu juga ikut menasihati saya terus menerus. Saya sudah punya prinsip dan di sini saya tegak. Kamu tidak boleh lagi mencampuri urusan saya. Itu pernyataan bapak yang sudah tegas-tegas saat Ibrahim sudah lembut-lembut mendekati bapaknya, menyampaikan dakwah kepada bapaknya. Tapi karena begitu responsi bapak, ya sudahlah. Ya, Ibrahim mengatakan, sudahlah kalau begitu Pak, ya saya tak akan mendoakan lagi bapak. Selama ini masih didoakan. Ya, selesai. Ayat terakhir 115. Wa ma kana Allahu, dan tidak adalah Allah, liyudilla qauman, akan menyesatkan suatu kaum, ba'da, setelah, ketika, hadahum, Allah beri hidayah kepada mereka, hatta, sehingga, yubayyina lahum, Allah menjelaskan kepada mereka, ma yattaqun, apa yang mereka takutkan.